Starji, kembali lagi bersama dengan kita. Di sini ada aku Sarah dan aku Yehuda. Nah, kita hari ini akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan ngejawabin pertanyaan teman-teman semua, gitu yang berhubungan tentang apa? Love, dating, and relationship. Karena yang pertama kali ya, waktu sesi yang pertama kali sebelum kita PPKM ini, banyak banget yang antusias ya, karena begitu besar antusias anak-anak akan pertanyaan ini, maka kita mengulangi di sesi kedua. Mirip-mirip ayat, tapi bukan ayat. Anyway, so kita langsung mulai aja tanpa panjang-panjang. Yes. Silakan, Ibu Negara. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Silakan. Ini pertanyaan masuk di Instagram story-nya Starji ya. Jadi ini bukan pertanyaan kita yang buat-buat, tapi ini pertanyaan dari kalian semua. Yang buat-buat. Yang buat-buat. Oke, pertanyaan pertama. Gimana kalau kita punya teman yang suka sesama jenis? Kita perlu tegur nggak? Terus tegurnya gimana? Bisa pertanyaan pertama aja udah langsung berat banget ya. Ini sesama jenis dalam arti kelamin ya, bukan manusia sama manusia, itu bagus, harus. Silakan. Ya, oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau kita punya teman suka sesama jenis gimana? Perlu kita tegur atau enggak? Kalau kita perlu tegur gimana caranya? Gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya kita nggak lagi cuman ngomongin tentang teman yang suka sama jenis ya, kita lagi ngomongin tentang hal yang general dulu lah gitu. Ya misalnya teman yang suka bohong, teman suka melawan orang tua, malas ke gereja, yang suka melawan orang tua dan lain sebagainya, itu juga pasti kan kita sebagai teman yang baik pasti kita menegur gitu. Nah, jadi nggak cuman sekedar dosa ngebohong dosa kecil gitu ya. Enggak gitu, tapi basically semua yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya memang sudah selayaknya kita harus tegur gitu ya. Nah cuman kita harus lihat gitu ya, bahwa yang kita tegur itu adalah attitude-nya. Betul. Ya, yang kita tegur adalah perbuatan yang tidak baiknya itu gitu, tapi bukan orangnya yang kita benci gitu ya. Nah, tapi satu hal yang penting yang harus kita pikirkan, harus kita check and recheck adalah sebenarnya kita udah sedekat apa sih dengan orang tersebut, gitu ya. Karena menurut kita pribadi, kita berdua, ini hal yang penting banget gitu ya. Jangan sampai kalau kita baru kenal terus kita sok-sokan ngasih input, sok-sokan komen ini itu gitu ya ke orang itu, ya pasti orang itu juga nggak seneng gitu. Nggak usah ngomongin tentang dia, ngomongin tentang diri kita sendiri. Kalau kita kenal baru sama seseorang gitu ya, terus langsung orang itu belum apa-apa udah ngomenin kita dari atas kepala sampai ke ujung kaki, terus udah ngasih input padahal belum kenal sama kita dan lain sebagainya, pasti juga kita otomatis kita nggak suka gitu kan ya. Jadi so if you've known the person for quite some time, ya baru deh gitu ya kita ngomong sama orang itu. Dan jangan lupa juga ketika kita lagi mau berbicara dengan teman kita tersebut gitu ya, don't forget to ask the Holy Spirit to guide you gitu ya, supaya setiap omongan yang keluar dari mulut kita bukan cuma sekedar omongan yang mau ngejudge dan mengomentari gitu ya, tapi biarlah itu semua omongan yang keluar dari mulut kita, it comes out of love gitu ya. Dan selain itu mungkin kita bisa juga tanya kepada leader atau mentor untuk bisa sama-sama diskusi gimana caranya untuk kita bisa bicara sama teman kita tersebut gitu. Karena ngomongin tentang gimana cara menegur orang atau cara ngasih tahu teman kita dan lain sebagainya, biasanya case by case gitu ya. Karena ini bukan bukan sesuatu yang kayak kalau kamu megang sendok pakai tangan kanan gitu ya, benar bukan template gitu ya. Jadi memang case by case. Jadi makanya ada baiknya diskusi juga, tanya bimbingan dari mentor atau dari leader gitu ya, supaya kita bisa lebih efisien, bisa lebih efektif dan bisa lebih akurat ketika kita lagi mau menyampaikan pesan kita kepada teman kita. Betul. Kurang lebih seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kedua, pertanyaan dari mancanegara. Gimana kalau keduanya ini masih ada pasangan gitu ya, cowok cewek, udah saling suka tapi masih terlalu muda, mungkin masih balita gitu mungkin ya. Apakah di hold dulu? Ngeri ya, Bun? Atau gas aja? Pertanyaannya di hold dulu atau gas aja? Sekarang gini ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar sesi pertama itu kan kita kalau belum berarti dengerin. Nah, dengerin dulu dong. Itu yang kita udah deal gitu ya. Kalau misalnya pacaran itu bukan main-main, bukan coba-coba gitu ya. Tapi ini lebih ke arah yang benar-benar kita tuh ready untuk menikah gitu kan. Nah, jadi masalahnya kita balik lagi, kalian udah ready dan menikah belum? Kalau merasa masih terlalu muda,
udah cukup yakin kalau misalnya pertanyaan apakah sudah siap untuk menikah atau belum, jawabannya harusnya belum gitu kan ya. Nah jadi menurut kami sih ya, better temenan aja. Ya ampun, temenan itu nggak mati kok. Temenan itu nggak jadi putus hubungan kok, gitu kan. Hubungan itu bukan cuma kayak ketemu and then naksir atau suka, terus kemudian antara jadian atau berpisah selamanya, nggak kayak gitu juga gitu ya. Kayak temenan dulu aja gitu ya, teman ya kayak teman baik-baik aja gitu. Nah soalnya gini, jadi kan pertanyaannya mau di hold apa digas gitu kan ya. Sekarang gini, apapun yang digas tapi belum siap, nabrak bro gitu ya. Coba bayangin aja, misalnya ada orang supir gitu ya, supir yang udah jago pun gitu lah. Nah dia lagi duduk-duduk aja gitu, lagi main HP, tahu-tahu dia keinjek gas di posisi yang masuk gigi. Dia nggak siap, nabrak sama aja. Apalagi yang belum siap dari awal, belum siap nyetir, duduk di tempat supir, and then gaspol, ya udah pasti nabrak gitu ya. Jadi hold dulu aja, holdnya bukan ke arah menjauhi, terus kemudian kayak jadi putus hubungan sama sekali. Temenan aja, jalan-jalan bareng sama teman-teman yang lain, kerja kelompok bareng, kerja kelompok aja biasa gitu ya. Misalnya selesai PPKM mau nongkrong-nongkrong sama teman-temannya nih, silakan. Tapi ya jangan berdua, karena kalau misalnya berdua aja terus-terusan, itu berarti udah nggak teman biasa saja. Itu artinya cuma menghindari status pacaran supaya nggak dimarahin kalau ada apa-apa, tapi ada perasaan yang khusus yang sebenarnya sudah mengikat ya. Jangan kayak gitu juga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau udah ngomong serius, tahu-tahu berubah terus menghilang, gimana? Ghosting. Ini Di ghosting. Ini kurang ajar sebenarnya gitu kan ya. Tapi anyway gini lah, kalau misalnya orang itu betul-betul serius, dia nggak mungkin menghilang lah. Kalau misalnya dia menghilang, artinya di depan itu belum serius, cuma tampak serius gitu kan. Nah jadi ya udah, kalau misalnya belum serius, ya apa namanya, ya udah gitu. Maksudnya gini loh, orang ngomong bisa kelihatan serius ya, kayak misalnya baru jadian seminggu 2 minggu udah merancang punya anak berapa, kadang-kadang begitu manusia. Ya apalagi orang-orang anak-anak zaman sekarang pintar ngomong ya, the art of communication-nya jauh lebih hebat daripada generasi-generasi sebelumnya. Jadi memang ya terlihat bisa terlihat seperti itu. Betul. Jadi kayak apa namanya, kelihatannya kayak udah serius banget. Nah itu kalian hati-hati di situ, karena banyak yang terjebak dengan wah ini katanya udah serius banget gitu, padahal belum. Artinya jangan buru-buru. Amsal bilang semua pengambilan keputusan yang tergesa-gesa itu pasti akan salah langkah, itu udah pasti banget. Jadi nggak usah buru-buru. So kalau di depannya tahu-tahu udah ininya hilang gitu, ya udah biarin aja, udah lupakan aja, berarti nggak serius. Kerikil dalam hidup lu lewat. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya ortu nggak setuju nih, tapi bukan karena hubungannya, tapi lebih ke arah stereotyping orang. Kira-kira gimana? Nah, dari menurut kita nih, intinya gini, yang berhubungan dengan orang tua, kalau misalnya orang tua belum setuju, jangan jadian dulu. Ya, ke poin yang sebelumnya tadi kan Poehi juga ada bilang, temenan aja dulu. Semakin lama temenan kan lama-lama bisa kenalan sama orang tuanya, sama teman-teman dia di circle-nya dia, gitu ya. Terus bisa berinteraksi juga sama orang tua kita juga gitu, orang tersebut dengan orang tua kita gitu kan. Sembari kita kenal orangnya juga lebih dekat, dengan lebih akurat gitu kan kasarnya gitu ya. Nanti kalau suatu saat orang tua sudah berubah pikiran gitu ya, dan baru kita gas gitu. Tapi kalau belum berubah pikiran atau nggak berubah pikiran, ya intinya jangan digas. Intinya jangan kalau udah ngomongin tentang arah orang tua setuju atau enggak, mendingan nggak usah dikompromi ya. Kalau misalnya orang tua bilang ntar dulu, ya udah nggak usah gitu ya. Dan nggak usah buru-buru jadian, pokoknya harus sekarang, right now, cigeng, tanjang, CNCI gitu, nggak perlu sekarang gitu loh. Jadi justru semakin kita maksa gitu ya, semakin kita maksa untuk menjalani sebuah hubungan yang orang tua kita belum setuju, atau malah nanti kita jadinya diem-diem, jadi kita ngejalaninnya back straight gitu ya, malah orang tua kita bakal punya pikiran kayak, kenapa nih orang kok mau pacarin anak gue diem-diem banget gitu ya. Jadi intinya semua itu butuh proses ya. Mungkin orang lain
kita melihat teman kita, ngeliat orang lain seakan-akan kayaknya kok mereka hubungannya lancar aja ya, gitu. Kok kayaknya nggak ada yang ditentang sama orang tua, nggak ada komen-komen dari orang tua oke-oke aja semuanya. Intinya jangan pernah membandingkan proses orang lain dengan proses kita. Betul. Gitu ya. Orang lain boleh seperti itu ya, jangan kita banding-bandingin. Nikmatin aja semua proses yang ada gitu. Dan aku mau kita semua sama-sama ingat satu hal ini gitu ya, bahwa there is no such thing as good quality coming out of instant atau fast food gitu ya. Jadi if you want to get the best quality of nutrients, the best quality of food nutrients, you gotta cook from the scratch gitu. You take time for you to find the best ingredients dan lain sebagainya. So same thing happens here in terms of relationship gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak usah diburu-buru, intinya nggak perlu buru-buru. Kalau memang butuh waktu yang lebih panjang dibandingkan dan lain sebagainya, it's fine gitu. Kalau memang sama-sama punya tujuan yang sama, mau seberapapun prosesnya dilewati, ya pasti akan sama-sama berkomitmen untuk melewati prosesnya bersama. Gitu sih. Oke, next. Oke, nah ini ada pertanyaan nih. Ini pasti yang nanya orang Kristen aja lah ya. Udah sama-sama suka, pelayanan juga udah komplit ya, cinta Tuhan, tapi beda gereja lokal, yang satu interlokal kali. Nah jadi apa bisa lanjut ke tahap serius? Ini, ya sebenarnya kalau jawabannya bisa atau enggak, jawabannya bisa-bisa aja. Kenapa enggak? Gitu ya, sama-sama cinta Tuhan. Cuma yang jelas endingnya itu, kalian harus tahu ya, endingnya itu kalian berdua harus tertanam di satu gereja lokal gitu ya. Jadi mungkin udah saat bimbingan pranikah, nanti pemberkatan, nggak mungkin kan si suami diberkati di gerejaan, istri di gereja B, apaan gitu kan, nggak mungkin. Jadi pemberkatan, terus kemudian bimbingan pranikah, nanti kemudian ada komsel, dan kalian bertumbuh di gereja lokal itu harus satu gereja lokal seperti itu. Jadi nanti pada saat menikah harus satu gereja lokal seperti itu. Jadi jawabannya bisa nggak? Bisa. Tapi yang di sini adalah keseriusan kalian itu harusnya itu jadi pacaran. Jadi jangan bilang kalau kita mau memasuki ke tahap yang serius lah sebelumnya gimana. Nah, jadi kalian harus hati-hati, pikirin baik-baik di situ. Gitu, jadi bangun hubungan yang benar daripada saat kalian berpacaran. Diskusikan hal-hal yang seperti ini juga dari awal supaya jangan ada yang menimbulkan slack lah di belakangnya seperti ini gitu ya. Itu aja. Tuh. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini masih nyambung dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya. Kalau pacaran beda gereja itu gimana? Nah, actually ini pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya. Tadi kalau udah jawab juga. Bahwa sebenarnya actually nggak apa-apa gitu ya. Malah tetap jauh lebih baik daripada kita menjalin hubungan yang berbeda agama, gitu, berbeda keyakinan gitu. Tapi tetap yang namanya beda rumah, ya baik itu rumah secara fisik, secara keluarga, ataupun rumah secara rohani, tetap biar bagaimanapun kita terpapar gitu ya, kita terekspos dengan possibility of value difference gitu ya. Ada chance di mana kita bisa berbeda value kita dengan pasangan kita gitu. Dan akhirnya nanti pada saat mau menikah pasti kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang mau nggak mau harus kita pilih. Kita mau tertanam di gereja A atau di gereja B gitu, karena nggak mungkin semuanya kita mau gitu kan, pasti at some point harus berada dalam satu rumah yang sama gitu. Nah jadi intinya kita harus pikirkan ini semua baik-baik, dan aku pengen kita semua sama-sama menyadari bahwa semangat dari pacaran itu bukan cuma sekedar jalanin aja dulu, lihat nanti gimana, mikirnya belakangan, tapi please kita mau lihat bahwa pacaran ini adalah sebagai suatu hubungan yang nantinya bisa ke hubungan yang serius gitu ya, ke hubungan yang serius dan benar-benar memang harus dipikirkan baik-baik sejak dulu gitu. Dan satu lagi mungkin kita bisa melibatkan leader atau mentor kita gitu ya, untuk sama-sama berdiskusi gitu, dan bisa memberikan bigger point of view, untuk bisa memaparkan banyak hal lain yang mungkin kita nggak sadari gitu ya. Karena most of the time when it involves feeling gitu ya, ketika kita udah punya feeling gitu, ngomongin tentang pacaran, tentang cinta dan lain sebagainya, itu kan udah involve feeling, dan ketika sudah menginvolve feeling biasanya kita cenderung sulit untuk membuat decision yang objektif ya.
Jadi libatkan mentor, libatkan leaders di gereja, orang tua juga gitu ya untuk bisa membuat keputusan yang dewasa dan lebih objektif gitu. Karena kalau udah in your feeling pasti most of the time akan jauh lebih subjektif lah gitu. Jadi pasti kecenderungannya kita adalah pokoknya gue mau hubungan ini gue lah intinya gitu. Terus kayak nyari-nyari kira-kira misalnya kita punya mentor, kita punya leader, kita punya orang tua, gitu, tanya ini, oke enggak deh, oke enggak deh, sampai ketemu ada yang oke ini suara Tuhan, maksudnya gitu. Cuma sebenarnya kita cuma mencari pembenaran sana sini doang gitu. Jadi kayak kalau ibaratnya kita udah bucin, ibaratnya kita udah bucin, doa juga percuma, ngapain? Ya udah, jadi ya udah bucin, dan makanya jadi jangan terlanjur bucin. Dari depan udah involves leaders, involves mentor lah, involves orang tua juga, karena mereka bisa memberikan pendapat yang objektif dan pendapat yang fair, dan mereka itu benar-benar pengen yang the best buat kita lah gitu ya. Jadi itu jangan main backstreet apalagi ya. Oke, lanjut ya. Ini dalam hubungan itu hubungan itu apa harus cowok yang mimpin atau cewek juga bisa? Wah, ini generasi putri RA Kartini Indonesia. Bagus. Pertanyaannya bagus. Jadi kalau dalam hubungan cowok harus jadi pemimpin. Kenapa? Ya karena memang seperti itu. Soalnya gini ya, itu kenapa Tuhan membuat cowok sama cewek itu cowok menjadi pemimpin. Kenapa? Karena hubungan pernikahan itu menggambarkan hubungan Tuhan dengan jemaat. Tuhan sebagai mempelai pria, jemaat sebagai mempelai wanita. Nah, jemaatnya kadang-kadang pengen memimpin Tuhan. Itu yang bikin masalah di gereja. Itu yang bikin masalah di orang Kristen sekarang. Jemaat pengen memimpin Tuhan. Jadi sama kayak gini. Cuma di sini dalam hubungan suami istri, hubungan berpacaran, itu kan artinya sama ya. Cowok itu sebagai leader, cewek itu bukan sebagai member. Bukan, memang dikira fitness pakai member. Ini tuh cewek sebagai co-leader. Jadi kayak kita sama-sama membangun keluarga, bermitra gitu ya. Nah, jadi partner lah. Jadi benar-benar partner dalam keluarga. Kalau misalnya ada diskusi, kita harus berdiskusi, tapi at the end of the day yang harus mengambil keputusan adalah yang pria. Kalau misalnya yang pria sedang tidak di tempat, misalnya kalau misalnya lagi bepergian keluar kota misalnya karena kerja atau dan lain sebagainya, terus kemudian di rumah ada suatu ambil keputusan untuk anak-anak dan memang harus cepat, nggak apa-apa ambil keputusan, nggak masalah. Ya, tapi selama masih ideal, pemimpin harus pria. Seperti itu ya, karena itu memang sudah di-set seperti itu. Jadi ini jangan disangkut pautkan dengan kesetaraan gender, jangan disangkut pautkan dengan emansipasi wanita, bukan. Emansipasi wanita itu gara-gara zaman dulu itu orang cewek nggak boleh dapat pendidikan dan lain sebagainya. Sekarang udah dapat boleh pendidikan segala, yuk kita mari menempati posisi kita yang seharusnya ditetapkan oleh Tuhan. Seperti itu ya. Sip. Oke, lanjut. Sebenarnya idealnya pacaran itu berapa lama sih? Waduh. Aku pengen minum nikah. dulu. Aku pengen cepet nikah aja nih, nanya berapa lama sih gitu. Terus ngitung udah berapa lama gue pacaran, aku mau nikah nih. Wah. Enggak ya? Oke. Jadi menjawab pertanyaan itu sebenarnya actually nggak ada ideal. Ya, karena kita harus lihat pacaran dan nikah itu sebagai satu kesatuan. Ya, artinya pas pacaran udah siap buat married gitu. Nah, selama masa pacaran itu berarti kan masa-masa kita mempersiapkan diri menuju pernikahan gitu ya. Jadi harus lebih kenal keluarganya, persiapan ke depannya mau seperti apa, terus sama di situ memastikan value-value yang dipunya ya gitu. Kita make sure value itu sama dan selaras gitu ya. Dan bisa jadi itu yang bikin lama gitu ya. Bisa jadi ada yang 2-3 tahun cukup, ada yang nggak cukup, mau intinya nggak ada idealnya gitu ya, tapi kita harus mempertimbangkan beberapa hal yang tadi aku udah sebutin gitu. Jadi bukan soal masalah lamanya, tapi masalah tujuan mempersiapkan pernikahannya itu udah tercapai atau belum. Lanjut. Tapi ngomong-ngomong ya, jadi kayak aku sama Sally nggak pernah yang kayak Sally kamu mau jadi cewekku, nggak yang kayak formal gitu gitu. Terus kemudian kayak pas mau married aku nggak yang kayak sampai berlutut kayak will you marry me ya, enggak. Pada saat kita udah ambil komitmen ya dan ya udah gitu ya, kan ya. Bukan berarti nggak boleh doing ya boleh silahkan ya bagus
apa. Oke. It's just not us. Makanya kita nggak jadi film Korea gitu ya. Terus kemudian, ini gimana cara nanggepin pasangan yang toksik? Nah, terus pakai ngancem mau bunuh diri lagi, aduh. Jadi gimana ya? Yang kayak gini itu tetap case by case ya. Ngancem bunuh diri kan orang kadang-kadang ngancem bunuh dirinya beneran, apa ngancem bunuh dirinya yang kayak sering banget ngancem bunuh diri sampai udah nggak serem gitu kan ya. Jadi kita tuh kayak apa namanya? Makanya tadi balik lagi kita harus masuk ke dalam komunitas yang betul. Kenapa? Karena yang kasus-kasus seperti ini sampai tuh nggak bisa di-handle sendiri. Buktinya apa? Buktinya kalian nanya sekarang di sini, ya kan? Nggak bisa di-handle sendiri kan? Kita harus punya mentor, kita harus punya community di mana si mentor ini mendidik dan nge-raise si cowok dan nge-raise si cewek juga. Ya, jadi sama-sama bisa mendidik dua-duanya nih. Karena yang satu hal yang paling penting di sini, orang bilang kayak, iya nih pasangan gue toksik banget nih. Gue nggak yakin sih, aku sendiri nggak yakin. Kita di sini udah deal, kita sepakat kita nggak yakin kalau dalam suatu hubungan yang toksik cuma sebelah pihak doang, gitu. Karena yang toksik itu bukan orangnya saja, tapi hubungan itu toksik. Artinya apa? Dua-duanya pasti bermasalah, gitu. Apalagi kalau misalnya ada orang yang kayak sering putus nyambung, alasannya toksik semua aja, jadi lu toksiknya juga gitu kan ya. Jadi di bagian-bagian itu kita harus introspeksi diri. Kita juga harus lihat dari mentor, dari community kita ya, tempat kita ada bertemu di dalam Tuhan, yang bisa lihat kita dari luar. Karena bagaimanapun, kalau misalnya pemain bola di lapangan, kadang dia nggak bisa lihat dia kemana harus tendang bola, karena dia fokusnya yang di depan dia kan ya. Tapi sebagai pelatih yang di luar lapangan, kita bisa melihat secara keseluruhan. Gitu. Nah, jadi kita butuh orang di luar lapangan pertandingan kita untuk kasih masukan. That's why ada time out. Kalau misalnya lagi di olahraga keluar, diarahin dulu, masuk lagi, tanding lagi gitu kan. Jadi di sini perlu banget yang namanya community untuk membangun sama-sama itu. Jadi di sini bukan masalah gimana cara kita ngomongin orang yang tadi toksik, apakah mau diputusin, apakah nanti mau kita buang tutup mata, bunuh diri silakan, apa kita harus alus-alusin dan sebagainya. Itu case by case. Itu harus kita bicarakan dan kita harus lihat kondisinya secara holistik, keseluruhan. Dan yang melihat itu jangan kalian berdua aja, tapi harus ada mentor atau orang tua yang melihat secara keseluruhan dan menginginkan yang terbaik buat kalian berdua, gitu ya. Oke, lanjut pertanyaannya, straightforward banget nih. Nikah dulu atau mapan dulu? Nikah dulu atau mapan dulu nih? Siap dulu. Intinya sih kalau dari kita sepakat mapan dulu. Mapan. Tapi benar dulu penjelasannya, jangan di depannya doang. Betul. Gitu ya. Definisi mapan ini yang perlu kita sama-sama benerin gitu ya. Orang-orang di luar sana mungkin banyak yang bilang kalau mapan tuh artinya punya rumah, punya mobil, punya tabungan banyak, punya gaji gede gitu kan ya. Tajir gitu. Tapi sebenarnya ya mapan yang perlu dilihat di sini adalah mapan secara karakter dan mapan secara rohani gitu ya. Karena itu adalah dua basic foundation yang penting kita harus temukan di dalam seseorang yang akan menjadi calon pasangan kita. Masalah harta kita bisa sama-sama cari bareng ya gitu ya. Kalau kita sama-sama fokus kepada Tuhan, percayalah Tuhan yang akan menjadi Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita yang akan bisa mencukupi semua kebutuhan kita gitu kan. Karena banyak orang ya mungkin terutama buat cewek-cewek gitu yang punya mentalnya benalu parasit yang intinya kayak dalam artian tuh expecting pasangan kita untuk bisa mapan secara financial dulu gitu ya, supaya kita tinggal nebeng hidup enak aja gitu selama setelah dari kita menikah gitu kan. Di sini poin tambahannya juga adalah sebenarnya yang kita harus lihat itu nggak cuma sekedar potensi dari seseorang gitu ya. Sometimes ketika kita melihat orang ini melakukan atau enggak kan kadang kita mungkin melihatnya nggak lihat dari current situationnya dia gitu. Bisa jadi sometimes kita suka ngomong kayak oh ya kan kita melihat potensi dia ke depan gitu kan. Potensi dia bisa jadi orang sukses, bisa jadi orang yang sukses di bisnis, bisa sukses di karir gitu kan, atau di apapun yang dia kerjain gitu. Kita kadang terlena dan terlalu hanya melihat kepada fokusnya kepada potensi gitu. Bukannya nggak boleh gitu, tapi sometimes kita lupa dengan yang satu ini. Kita lupa menilai pattern of life dari orang tersebut gitu ya. Kita cuma terlena dengan melihat potensi dia ke depan bisa jadi seperti apa, tapi kita lupa dengan pattern of life yang orang ini hidupi saat ini gitu. Dan
Maksudnya gimana? Oh ya, mungkin kita lihat secara potensi orangnya pintar. Tetapi kalau pattern of life itu ngelihat tentang gimana cara dia hidup sehari-hari. Ya, apakah dia pemalas? Apakah dia hari-hari itu cuek, gitu ya? Atau gimana? Gitu. Jadi, so look at the pattern of life yang dimiliki oleh orang tersebut, ya, yang which is menggambarkan sebenarnya seberapa mapan karakternya orang tersebut, gitu. Jadi, selain kita melihat kemapanan secara karakter dan juga kerohanian, kita lihat juga dari sisi pattern of life dia sehari-hari seperti apa, gitu ya. Jadi benar-benar yang namanya kemapanan secara financial, percayalah ketika kita berdua, ketika kalian menjalani sebuah hubungan secara dewasa di dalam Tuhan, menyadari bahwa center of your relationship is Jesus, gitu ya. Percayalah yang namanya kebutuhan financial dan lain sebagainya, Jesus is your Jehovah Jireh, dia yang bisa memenuhi setiap kebutuhan kehidupan kita di masa depan. Gitu. Intinya, you see the character, you see how that person built the spiritual life, melihat juga gimana dia menjalani hari-hari dia, pattern of life-nya seperti apa. Itu sih. Oke. Ini pertanyaan nyambung nih. Ya, lucu sih pertanyaannya. Gak lagi deket sama siapa-siapa nih. Kadang heran. Ini kayak di depan ada statement kayak sebenarnya nggak kenapa-napa lah ini. Emang nggak laku atau Tuhan emang lagi belum nemuin aja? Nah tadi juga ada pertanyaan lain yang mirip-mirip kayak takdir itu ada nggak sih kayak di sinetron ya? Takdir di sini kita mau spesifikkan ke takdir yang masalah hubungan ya, masalah pasangan gitu ya. Jadi pertanyaannya ini yang lebih ke arah, ini gue jomblo, ini karena memang nggak laku atau karena Tuhan, karena takdir gitu kan, ini gitu ya. Jawabannya gini, bisa dua-duanya. Lebih ke arah gini, yang pertama contohnya, mungkin memang belum saatnya, ya kan, sehingga Tuhan belum mengirimkan yang pas. Bisa jadi kayak gitu nggak? Bisa, yang pertama. Yang kedua, mungkin nggak kalau Tuhan udah kirim, tapi memang kitanya nggak laku. Jawabannya bisa nggak? Bisa. Kenapa? Balik ke tadi lagi. Kita jangan nyari pasangan yang cuma mapan. Kita jangan cari pasangan yang mapan, karakternya bagus, kerohaniannya bagus, patternnya bagus, tapi kitanya sendiri nggak mapan. Kitanya karakternya jelek, kitanya nggak di dalam Tuhan dengan bagus, kitanya sendiri kerohaniannya jelek, kita sendiri patternnya jelek. Nah kalau misalnya gitu, artinya apa? Kita kadang itu mengexpect high standard ke orang lain sebagai jadi pasangan kita, tapi kita tidak menempatkan high standard juga ke pola hidup kita. Artinya apa? Kalau misalnya kita standarnya di sini, kita cari orang yang di sini. Nah orang yang di sini juga nggak mau sama kita lah, kan kayak gitu ya. Jadi kita harus perlengkapi diri kita di sini dengan yang high standardnya dari Tuhan juga, karena kita dinaikin juga, pattern kita dibetulin juga, gitu ya. Kemudian karakter kita dibenahi juga. Dan pada saat Tuhan kirim, nah ini masalah kita ngeh atau nggak ngeh nih dari Tuhan. yang terakhirnya gini nih. Setelah kita mapan-mapain semua itu, hubungan kita sama Tuhan harus baik juga. Harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa? Supaya kita ngeh kalau pas Tuhan kasih, kita sadar, this is it gitu ya. This person is for me lah gitu kan. Nah, sekarang masalahnya yang takdir tadi ya kan. Takdir itu gimana? Apakah itu ditentukan oleh Tuhan atau gimana? Yang menyediakan Tuhan. Tapi masalah yang mengambil keputusan untuk mengambil tindakan atau tidak adalah kita, gitu ya. Jadi jangan menyalahkan takdir, jangan menyalahkan Tuhan ya, sebagaimanapun, jangan-jangan kita yang salah gitu kan. Jadi di sini perlu dilihat apakah kita itu nah itu nanti kalau misalnya udah punya anak ada yang bilang seperti itu nggak apa-apa, itu ada fase hidup kalian. Tapi anyway di sini yang perlu digarisbawahi adalah kita juga mengambil keputusan dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Gitu. Lanjut, kedua pertanyaan terakhir. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan tentang online dating. Online dating itu salah nggak sih gitu ya? Apa online dating pakai apa? Tinder, Bumblebee, apalagi? Nah sebenarnya yang kita mau emphasize di sini adalah bukan soal masalah online datingnya. Ya, bukan soal masalah dating ya, tapi kita sama-sama nih ya dari sesi pertama tentang love dating relationship dan juga yang sesi yang sekarang kita sama-sama sepakat prinsip-prinsip berpacaran gitu ya. Kira-kira kalau menurut kalian sendiri dengan semua standar yang kita udah bahas gitu ya,
kayak yang pertama kita harus ketika kita mau pacaran kita udah siap married, kita samain value, kenalin orang tua, bergaul sama keluarga, bertemu dengan Tuhan, bawa di komunitas gereja kita. Nah sekarang dengan poin-poin tadi kira-kira bisa nggak kita jalani lewat online dating? Ayo. Kita tanya balik ke diri kita sendiri, kira-kira itu semua bisa tercapai atau enggak, gitu ya. So menurut kita berdua terlalu banyak resikonya dibandingkan dengan keuntungannya sebenarnya. Betul. Gitu ya. Jadi bukan masalah soal bersalah atau benar. Ya, tapi menurut kita sih mendingan nggak usah lah, gitu ya. Mendingan nggak usah deh, gitu. Yang ketemu muka dengan muka yang nggak lewat online aja, pertanyaannya udah banyak banget ya sekarang kayak kalian-kalian ini semua ya. Dua sesi aja masih belum habis gitu kan. Nah sekarang apalagi yang kalian start the dating, start pacarannya itu lewat online, gitu ya. Bakalan berkali-kali lipat lebih rempong, akan terlalu banyak hal yang variabel yang yang baru, yang beresiko, yang yang mungkin banyak orang mungkin nggak sadari gitu, karena even ketika kita berpacaran secara offline, bukan secara online aja, udah banyak tantangannya, apalagi online yang kita nggak we rarely ketemu satu dengan yang lainnya. Gitu sih. Gitu. Lanjut pertanyaan terakhir. Kalau pacar kita selingkuh, langsung putusin atau bisa dipertahanin? Waduh, gini ya. Kalau udah fix pasti selingkuh, selesai men, selesai. Ini bukan merit ya, ini pacaran. Karena kalau merit kita ada janji nikah. Kalau bahasa Kristennya itu covenant antara kita berdua dengan Tuhan. Ikat janji itu cuma bisa dipisahkan oleh maut. Udah selingkuh nggak selingkuh tetap dipertahankan. Gak bisa lagi kalau udah merit. Tapi kalau pacaran itu kita belum ikat janji nikah, belum ikat janji sama Tuhan. Artinya kalau dia selingkuh, end aja, selesai, kayak gitu ya. Nah, cuma masalahnya di sini perlu dilihat lagi, beneran selingkuh atau cuma cemburuan kita. Kadang-kadang kan standarnya orang untuk bergaul dengan lawan jenis itu kadang-kadang bisa berbeda-beda ya. Ada yang cowok yang cool, yang sama sekali ya biasa aja gitu. Ada yang rangkul sana rangkul sini karena berpikiran itu kita adalah semua teman gitu kan ya. Ya itu beda standar aja. Nah, kalau misalnya ada perbedaan standar seperti ini, bisa jadi selingkuh itu cuma assumption. Selingkuh itu cuma perkiraan prasangka tanpa bukti yang real seperti itu kan. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka tanyain dulu gitu. Nah, ini aku nggak suka nih kalau kamu pegang-pegang orang cewek lain gitu. Aku nggak suka kalau kamu itu dikit-dikit rangkul-rangkul cewek lain. Ya itu teman-teman nggak apa-apa, tapi nggak suka. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, si cowoknya pun ya ini serius kayak di hubungan gitu ya. Kalau misalnya serius ini hubungan mau dibawa ke yang pernikahan, banyak lebih serius tapi salah lagi ya kan, ke pernikahan gitu ya. Artinya untuk yang seperti kan hal sepele, nggak rangkul-rangkul cewek lain, nggak pegang-pegang cewek lain, hal yang sepele ya kan. Ya udah tinggalin. Tapi kalau misalnya si cowok tidak mau meninggalkan yang seperti itu pun perlu dipikirkan. Artinya value-nya pun udah nggak selaras. Gitu kan, value-nya pun udah nggak selaras. Bagaimanapun hubungan konteks fisik namanya skinship itu berbahaya. Ya namanya itu bisa skinship itu bisa membawa ke jenjang yang lebih berbahaya lagi dan bisa berujung pada perselingkuhan juga at the end of the day. Jadi kalau seperti itu dibicarakan. Kalau nggak bisa berubah, then ya udah lebih baik temenan aja kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah fix selingkuh, selesaiin aja. Betul. Gitu ya. Betul. Tapi satu hal nih, nanti jadi jangan sampai salah. Walaupun pacaran itu belum ikat janji, covenant, belum ikat janji sama Tuhan dan kita berdua, kita pada saat berpacaran itu sudah harus ready untuk mengikat janji, ya kan? Sama dengan kita siap menikah kan. Ya kan, kita harus berkomitmen juga. Jadi kita jangan punya mindset yang pacaran bisa pisah, pacaran bisa putus, pacaran bisa ini, cobain dulu aja, jangan seperti itu juga, gitu ya. Tahu batasnya, kalau misalnya batasnya gimana, yuklah kita di community bareng-bareng, di Starjik, di home, kita sama-sama saling membangun, sama-sama diarahkan. Nah, nanti buat teman-teman yang kalau misalnya mau belajar lebih dalam lagi tentang love, dating, and relationship gitu ya, yang belum pernah ikut kelas taruhan, jangan lupa untuk ikut kelas taruhan. Betul. Gitu ya. Kita akan start di tanggal 17, tanggal 21 dan juga tanggal 28. Jadi kita akan bagi ke 3 hari, dibagi jadi 3 kelas, masing-masing kelas 2 jam. Nah, nanti di dalam
sesi-sesi itu akan kita bahas juga tentang love, dating, and relationship lebih dalam lagi di situ. Jadi teman-teman yang kalau masih punya pertanyaan, Silahkan. yuk langsung kita daftar aja ke Lastarwan. Nanti kalau mau tanya, daftarnya gimana? Tanya ke home leadersnya kalian masing-masing. Akan ada G-form yang kalian harus isi dan nanti kita akan langsung start di minggu depan hari Selasa kelas pertama. Gitu ya. Nah, kita rasa udah cukup ya untuk pertanyaan hari ini. Sesi hari ini udah panjang juga. Berdoa aja kalau misalnya memang masih banyak pertanyaan lagi, mungkin akan dibikin lagi di sesi 3 lagi gitu mungkin gitu ya. Anyway, silakan Bapak. Oke, dengan itu mari kita sama-sama beribadah. Oke, see you. See you. Bye-bye. Shalom, apa kabar soldiers? Kembali di Stargy News bersama saya Jocelyn. Mari kita simak informasi untuk minggu ini. Informasi yang pertama, untuk kalian yang baru pertama kali hadir di Stargy Online Service, kalian bisa mendapatkan welcoming gift dengan cara DM ke @stargy.zion. Yang kedua, Stargy juga mengadakan Stargy Night Prayer yang diadakan secara online via Zoom setiap hari Kamis pukul 8.30. Untuk kalian yang mau ikutan, langsung DM ke Instagram kita. Lalu yang ketiga, gereja kita juga mengadakan morning prayer setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi via Zoom. Yuk sama-sama bangun manusia roh kita. Kalau kalian mau ikutan, kalian bisa DM ke Instagram kita dan minta linknya. Yang berikutnya, jangan lupa habis ibadah ini kita masih ada home ya soldiers. Nah, bagi kalian yang belum punya home, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita. Yang terakhir, yuk kita sama-sama menabur benih mujizat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Yesus atas kesempatannya pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan sekarang kami juga akan menabur benih mujizat. Kiranya Tuhan, sedikit dari banyak berkat yang telah Engkau berikan ini, Tuhan bisa memperbesar kerajaan-Mu. Dan kami juga sangat mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan, sehingga kami ingin memberi apa yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap tangan yang memberi maupun belum memberi, Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah informasi Stargy News minggu ini. Selamat beribadah. God bless you. Shalom Stargy. Yang di rumah aja. Yang kerja mungkin udah pada kerja kali ya. Adalah beberapa ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita ketemu lagi dari Sabtu. Kita ketemu lagi di ibadah Stargy. Kita sama-sama mau puji sembah Tuhan lagi bareng-bareng. Yuk kita sama-sama yuk. I'm not gonna leave by what I see.
kedepannya, apapun tantangannya di kedepannya Bapa, kami percaya kalau Engkau akan memberikan jalan, Engkau akan buahkan jalan, karena bersama Engkau nothing is impossible Lord. We believe that. Thank you Lord.
stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working.
are the way maker, you are the miracle worker. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau yang memberikan jalan kepada setiap dari kami Bapa, Kau yang membukakan jalan Bapa. Kau yang adalah jawaban dari setiap tantangan dan rintangan kami Bapa. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, kami mau mendengarkan pesan-pesan yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Biarlah semua firman-firman, semua kata-kata, sepele apapun itu katanya itu Bapa, bisa sampai ke dalam hati kami, bisa tertanam, bisa dapat bertumbuh dan menjadi berkat Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo Starji, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan aku, Hosea, atau biasa kalian panggil Abang atau co-host gitu ya. Yuk, hari ini aku akan sharing firman. Dan pastinya kalian juga udah lihat ya promo di Instagram Starji, yaitu temanya adalah kuatir ya. Jadi yang aku mau ajarin atau mau aku sharing di sini adalah bagaimana kita hidup jadi orang-orang Kristen yang kuat tapi tidak khawatir. Nah, itu kan cuma beda 2 huruf doang ya, IR. Nah, seperti apa itu kita akan bahas dalam firman hari ini. Dan sebelum aku lanjut untuk kita dengerin firman, yuk kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kalau Engkau memberi kesempatan buat kami bisa beribadah kembali, kami tahu itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan itu semua juga karena Tuhan sangat mengasihi kami. Sehingga kami mau dengar firman-Mu, biar ini menjadi suatu kekuatan dan menjadi pola hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, langsung aja aku mau ajak kita untuk bisa baca satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Ini adalah satu perikop yang menceritakan tentang perumpamaan yang Yesus ajarkan, ya, yaitu tentang perumpamaan benih. Langsung kita masuk ke ayat yang ke-22 dari Matius 13. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi di dalam perumpamaan ini Yesus lagi ngajarin bagaimana ketika firman ditaburkan itu ada beberapa jenis tanah atau beberapa jenis lokasi di mana benih itu ditaburkan. Ada yang di pinggir jalan, ada yang juga di semak-semak, dan juga ada di tanah yang baik dan sebagainya. Nah, hari ini aku akan lebih fokus kepada semak duri atau benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan benihnya itu nggak bagus, tapi yang masalah itu justru adalah lokasi di mana benih itu jatuh, gitu ya. Mungkin kalau kita lihat orang-orang lagi nabur benih, gitu ya, kalau lagi petani, gitu ya, lagi sebarin benihnya, itu bisa macam-macam tuh. Mungkin dia kelempar ke tanah yang bagus, atau kelempar di semak-semak, atau kelempar malah ke pinggir jalan, ya kan, terus makan burung gitu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang masuk ke semak duri. Yang menarik dari ayat ini adalah dikatakan gini, ketika orang telah mendengar firman, ya kayak teman-teman sekarang lagi dengar firman nih, lalu setelah dia dengar firman, benih yang di semak duri ini apa yang terjadi? Itu seperti orang yang dilanda atau didatangi oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Ya, ada 2 hal, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi Yesus lagi ngajarin di sini bahwa 2 hal yang bisa menghimpit firman yang kita dengar sehingga tidak berbuah, itu yang pertama adalah kekhawatiran, ya, akan dunia ini. Contoh sekarang ini COVID, banyak orang yang takut, bener gak? Khawatir, besok gimana ya? Besok aku masih sehat gak ya? Besok orang tuaku masih bisa beliin aku makanan gak ya? Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Apakah nanti aku masih bisa kuliah dengan kondisi kayak gini? Dan sebagainya. Banyak orang-orang yang khawatir. Nah, yang kedua, itu tipu daya kekayaan. Ini juga terjadi kepada anak-anak muda. Yaitu banyak di antara kita yang mungkin sudah merasa ingin sukses, ingin mapan gitu ya. Sehingga kita punya pemikiran dan worry kita adalah career, kekayaan, terus apalagi ketenaran. Wah, banyak orang udah YouTuber,
wah gile dia udah YouTuber yang bagus banget, terus duitnya banyak banget gitu ya. Nah itu menjadi sesuatu yang mulai membuat kita fokus kepada kekayaan. Salah nggak sih kekayaan? Enggak salah. Bahkan Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kaya. Ya kan, dia yang punya semua alam semesta ini, wow, nggak ada yang lebih kaya daripada Tuhan kita. Dia juga punya kekayaan. Tapi yang jadi masalah adalah di sini tipu daya kekayaan. Maksudnya apa sih? Yuk kita buka atau kita baca sama-sama di dalam versi Amplified Bible-nya. Matthew 13 verse 22. And the one on whom sit was sown among thorns. This is the one who hears the word, but the worries and distractions of the world and the deceitfulness, dalam kurungnya tuh ya, the superficial pleasures and delight. Jadi menjelaskan dari kata deceitfulness-nya ini, the superficial pleasures of riches. Jadi di sini dikatakan bahwa tipu daya itu tuh isinya tentang kekayaan atau kesenangan yang dangkal, sesuatu yang nggak bisa dibandingkan kalau kita bandingkan kekayaan Tuhan ya. Artinya apa? Ini lebih kepada hawa nafsu, lebih kepada kekayaan yang dikejar oleh manusia. Ya, nah itu dikatakan setelah itu apa yang terjadi? Choke the word. Jadi the deceitfulness of riches itu choke the word. Ya, jadi distractions of the world, worries and the deceitfulness of riches itu choke the word and it yields no fruit. Jadi choke the word itu apa sih? Nah kita lihat sama-sama nih. Choke itu artinya mencekik, menghimpit dengan maksud untuk mematikan. Jadi semak duri ini yang adalah tipu daya kekayaan dan juga kekhawatiran dunia ini, itu yang bisa menghimpit, mencekik, bahkan mematikan firman yang kita dengar selama ini. Makanya jangan kaget, banyak orang-orang yang ketika dengar firman di gereja, yes, amen, wow, haleluya, praise the Lord, luar biasa. Tapi begitu kembali kepada kondisi kehidupan sehari-hari, kita jadi orang yang kalah. Kita jadi khawatir, kita takut. Nah yang bahaya adalah ketika ketakutan itu mulai membunuh firman. Waktu firman itu dibunuh, kita nggak punya lagi benih firman. Akhirnya yang bertumbuh apa? Ya itu tadi, semak duri itu terus bertumbuh gitu, membuat akhirnya kita penuh kekhawatiran. Terus kita juga jadi orang yang sangat mungkin mengejar kekayaan lebih daripada kita mengejar apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Oke, sekarang kita mau sedikit bahas, salah nggak sih kalau orang mau mengejar kekayaan? Ayo, harus dijawab. Kalau menurut aku, salah ketika untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan seringkali memang kalau kita mengejar kekayaan itu selalu pasti ujung-ujungnya untuk siapa sih? Untuk kepentingan kita. Walaupun kita bisa bilang, iya tapi waktu aku kaya aku pengen bisa memberkati ini, memberkati itu. Mungkin kalian juga udah pernah denger ya, atau yang belum dengar, aku sangat mendorong untuk dengar podcast aku bersama dengan Ko Agung gitu ya. Dia sempat bilang waktu dia masih di dunia sekuler, dia berkata bahwa aku mau kumpulin uang yang banyak, setelah itu kan nanti juga aku bisa kasih ke gereja gitu. Tapi yang pada akhirnya sebenarnya dia bilang juga mungkin nggak dikasih ke gereja juga gitu kan. Jadi seringkali itu menjadi sebuah alasan untuk kita mau mengejar. Sebenarnya pada dasarnya adalah itu about our ego, yourself. Jadi tentang diri kita, ego kita, untuk mengejar apa yang kita mau. Ujung-ujungnya apa lagi? Yaitu ketenaran, orang memandang kita, orang jadi kagum sama kita. Banyak orang yang seperti itu. Dan minggu lalu Pastor Susan Hoover juga udah jelaskan kan ya, bahwa kita harus tahu siapa kita. Jadi kita nggak mengejar yang salah gitu. Jadi hati-hati, kekayaan dan tipu daya dunia ini serta kekhawatiran itu bisa mencekik, bisa membunuh, mematikan firman yang kita dengar ya. Bahkan dikatakan sini choke itu seperti orang yang mau ngebunuh orang lain dengan cara ditutupin plastik supaya mati lemas. Itu choke tuh gitu. Jadi kayak dibikin lemes, lama-lama mati. Mungkin kita pikir, wah aku masih Kristen kok, aku masih dengar firman kok. Tapi kita nggak sangka-sangka dan kita nggak sadari ternyata firman tuh mulai mati, mulai lemes, mulai mati, dan akhirnya kita nggak punya lagi firman,
Tapi yang ada adalah ketakutan, kekhawatiran, dan tipu daya dunia ini. Khawatir itu seringkali timbul karena apa? Khawatir sering timbul itu karena apa yang kita inginkan atau kita impikan sepertinya tidak akan menjadi kenyataan. Atau bisa aku bilang ketika harapan kita mulai sepertinya pupus, ya kan? Apa yang menjadi ambisi, obsesi kita mulai pupus, dan kita mulai takut, dan kita mulai stres, itu yang namanya khawatir. Khawatir itu manusiawi nggak sih, Kohos? Yes, semua orang pasti pernah mengalami kekhawatiran. Tapi pertanyaannya, mau seberapa lama kamu dikhawatir, itu yang membedakan. Ya, oleh karena itu kita perlu firman. Waktu firman itu terus bertumbuh kuat, sekalipun ada semak duri apapun yang mau mencoba menghimpit, kita bisa lewati semua. Kita bisa matikan itu, kita bisa kalahkan itu dengan firman yang kita punya. Jadi sangat penting untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya impian dan keinginan kita itu lahir dari Tuhan, dari Roh Kudus. Jadi kita akan punya desire, itu bukan desire buat diri kita lagi. Kita bukan punya desire untuk kepentingan dan kenyamanan ataupun ketenaran pokoknya untuk kita. Tapi desire kita nanti akan dibawa kepada kepentingan Tuhan. Kok bisa kayak gitu? Bisa. Siapa yang udah lakukan itu atau alami itu? Rasul Paulus dan para rasul-rasul lain di zaman itu. Mereka udah gak lagi memikirkan diri mereka, sampai Paulus berkata apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ingat, khawatir itu sering kali terjadi karena kita fokus pada diri sendiri. Kalau teman-teman fokus pada Tuhan, pada rencana Tuhan, fokus kepada mengasihi orang-orang di sekitar kita, memberkati orang di sekitar kita, bagaimana kita mulai bekerja di dalam ladangnya Tuhan, kita gak akan khawatir. Karena gini, seringkali kita khawatir kenapa sih? Karena kita pikir semuanya itu kita harus provide, ya kan? Sama seperti, aku mungkin kasih sebuah ilustrasi. Kalau kita kerja sama seorang bos, dia punya project nih. Ayo kamu buat project seperti ini, misalnya membangun sebuah gedung gitu ya. Ada ownernya nih. Bangun gedungnya ya, gini. Nah, dia panggillah petugas atau pekerja-pekerja, atau mungkin kontraktor gitu ya. Nah, ketika dia memanggil petugas, pekerja atau kontraktor ini, maka kontraktor atau pekerja-pekerja ini tidak memusingkan dari mana sumber keuangannya, dari mana ini bisa dibeli, gimana caranya alat-alat yang bagus yang didatangkan. Nggak mikirin gitu lagi. Yang dipikirkan adalah bagaimana bekerja dengan semua yang sudah disiapkan oleh sang owner gitu. Nah, ini berbeda. Kalau kita punya pola pikir bahwa hidup kita adalah milik kita, maka kita akan pusing, kita akan khawatir. Tapi kalau kita tahu kita punya Tuhan yang besar, Dia adalah pemilik kehidupan, owner dari hidup kita, maka yang kita pikirkan adalah apa yang Dia mau untuk kita kerjakan gitu. Jadi aku percaya waktu Tuhan memberikan project sama kita, Tuhan memberikan tugas sama kita, maka semuanya di-provide. Seperti manusia ketika diciptakan di awal, Tuhan provide dulu semuanya, ya, sudah ada makanan, sudah ada tanah, sudah ada air, baru Tuhan ciptakan manusia. Dan tugas manusia cuma apa? Mengelola, memberi nama, pokoknya cuma apa yang sudah tersedia, itu yang dia kerjakan. Nah, kalau hidup seperti itu kan kita nggak perlu khawatir, benar nggak? Jadi yang kita cuma fokuskan setiap hari adalah bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan, menyenangkan sang pemilik hidup ini yang sudah menyediakan semuanya. Ya, jadi mau ada pandemi, mau ada apapun, nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir. Tapi kok banyak orang yang meninggal, banyak orang yang begini. Yes, itu memang kehidupan, terjadi. Tapi ingat, sekalipun kita harus melewati masa-masa seperti ini, semuanya itu bisa berubah, semuanya bisa bergoncang. Cuma satu yang nggak bisa berubah dan bergoncang. Siapa? Tuhan. Jadi selama kita percaya sama Tuhan, anything kita bisa lewati. Sekalipun kita adalah masa itu, tapi aku percaya yang membedakan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan adalah kita punya kekuatan untuk bisa melewati semua itu. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, nah kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Di situ dikatakan bahwa semua
bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu mencari atau mengejar semuanya itu. Ya, kalian bisa baca di situ ya. Dikatakan semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, itu kan lagi bahas tentang hal kekhawatiran ya, kalau kalian baca dalam satu perikop itu ya. Jadi mau makanan, mau minuman, apa yang kita pakai, itu banyak orang yang stres, khawatir besok bisa makan nggak ya, bisa punya pakaian yang bagus nggak ya. Itu dikejar dan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi di dalam Matius ayat 33 dikatakan gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran, kita nggak perlu mengejar apa yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka yang kita harus lakukan hanya mengejar, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, apa sih maksudnya kerajaan Allah dan kebenarannya? Kerajaan Allah itu adalah, pertama memang pasti terdiri dari sang raja dong. Yang namanya kerajaan nggak mungkin berjalan kalau nggak ada sang raja. Jadi ada pribadi rajanya, yaitu siapa? Tuhan kita, Allah kita. Dialah sang raja. Lalu setelah itu ada apa lagi dalam kerajaan Allah? Ada yang namanya wilayah kekuasaan, ada yang namanya dominion, ada yang namanya teritori. Ya, dari daerah sini sampai daerah sini, inilah kerajaan Allah. Ya, atau ini kerajaan, kalau kita lihat di dalam sejarah gitu, Singosari, Majapahit itu ada daerah namanya kekuasaan. Nah, kita harus hidup dan kita harus masuk di dalam wilayah kerajaan Allah. Kenapa? Karena waktu ada di dalam wilayah kerajaan Allah, disitulah teman-teman tidak akan hidup seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Disitulah waktu kita di dalam wilayah kerajaan Allah, kita akan hidup di dalam zona supranatural. Wow, itu yang gak akan dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, soal kerajaan Allah, dominion ini juga bicara soal apa sih? Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 14 ayat 17, dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman aja. Jadi jangan cuma mikir yang penting kepentingan atau kebutuhan, tapi itu dikatakan adalah soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita di dalam dominion, di dalam kerajaan Allah ini, maka kita akan mendapatkan kebenaran. Setelah itu kita akan dapat ada damai sejahtera, ada sukacita. Hey guys, orang mau jadi YouTuber hebat, orang mau jadi pengusaha yang hebat, sebenarnya ujung-ujungnya apa sih yang mau didapetin? Sukacita, bener nggak? Yang mau didapetin apa sih? Damai sejahtera. Wah, kalau aku bisa dapat ini semua, kayaknya hidupku semua udah tentram, damai, tenang, nggak perlu stres lagi. Salah. Kalau kita mengejar damai sejahtera di dalam hal yang bentuknya fisik, materi, kita salah. Kita harus mengejar damai sejahtera atau mendapatkan damai sejahtera itu justru di dalam dominionnya Tuhan, di dalam kerajaannya Tuhan. Nah, soal dominion juga ada apa lagi sih dalamnya? Bagaimana kita sebagai orang-orang dalam wilayah kerajaan itu harus mulai mau untuk melayani sang raja. Kita harus mau mulai bekerja untuk kerajaan yang disediakan buat kita. Artinya apa? Waktu kita ada di dalam kerajaan Allah, kita harus mulai mau untuk melayani. Kita harus mau mulai untuk do something untuk kerajaan. Ya, ketika teman-teman ditawari untuk melayani, ketika teman-teman ditawari untuk mulai terlibat dalam suatu ministry, kita harus mulai concern dan memikirkan itu. Ya, sampai kapanpun kalau teman-teman bilang, tapi sibuk, aku udah kuliah, ntar habis kuliah apa? Ada kerja gitu ya. Ntar ada kerja apa lagi? Udah punya anak, ngurus anak. Udah punya anak apa lagi? Aku udah tua gitu. Selalu banyak alasan untuk kita menghindari melayani Tuhan. Nah, kita harus ingat bahwa hidup kita ini untuk kepentingan sorga, untuk kepentingan Tuhan. Jadi waktu kita ada di dalam zona wilayah kerajaan Allah, maka kita harus mulai untuk terlibat melayani Tuhan. Nah, waktu kita melayani Tuhan, maka kita akan mulai melihat bagaimana Tuhan juga memproses hidup kita, membentuk hidup kita, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyediakan hidup kita. Aku sampai hari ini bekerja sebagai seorang full time di gereja, tidak pernah menyesal gitu ya. Walaupun banyak teman-teman yang bilang, gile lu ya, lu bisa kerja di luar lu dengan fee yang segini, lu bisa udah kayak gini, udah punya kayak gini. Tapi aku berpikir seperti ini, bahwa kalaupun aku punya semuanya itu, ya misalnya aku nggak mengikuti panggilan Tuhan, jadi jangan pikir kalau nggak full time salah ya, aku nggak bilang gitu. Tapi kebetulan karena ini adalah panggilan buat aku,
Kalau aku nggak mengikuti panggilan itu, dan one day aku harus mempertanggungjawabkan semua kepada Tuhan. Kan kalau kita meninggal yang kita bawa apa sih? Bukan uang kan? Bukan materi. Tapi pertanggungjawaban kehidupan. Nah, waktu kita bertanggung jawab kepada Tuhan, yang Tuhan tanya adalah bukan berapa investasi yang kamu udah hasilkan. Bukan berapa properti yang kamu punya. Bukan berapa mobil yang udah kamu bisa beli. Bukan. Tapi apakah kamu sudah mengerjakan kehendakku? Nah, ini dia teman-teman. Jadi di masa-masa seperti ini, masa-masa COVID, orang banyak yang takut, ntar mati, apa segala macam. Daripada kita mikirin takut itunya, kita nggak pernah tahu memang waktunya Tuhan kapan. Tapi yang kita perlu lakukan adalah mempersiapkan diri dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Ada amin? Oke. Kita lanjut ya. Jadi ingat, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, sekarang aku mau sedikit menjelaskan atau memberikan sebuah rentetan bagaimana khawatir itu muncul. Yang pertama adalah dengar berita dan informasi yang menakutkan. Termasuk yang menakutkan tentang masa depan. Wah, nanti kalau kamu nggak bisa begini, kamu akan begini. Kalau kamu nggak, aku bukannya bilang nggak boleh sekolah tinggi ya. Kalau kalian bisa sampai doktor S3, it's okay, it's good. Tapi kalau kalian mengejar itu karena takut nanti nggak bisa dipekerjakan, nanti kalian gagal, itu salah. Jangan sampai berpikir seperti itu, ya. Kalau punya kesempatan, silakan. Jadi seringkali kita dengar informasi, berita yang menakutkan, itu yang step yang pertama, khawatir muncul. Nah, yang kedua, setelah kita dengar informasi yang salah, termasuk ya sekarang ini COVID ya, hati-hati begini, ntar begini. Bukannya aku bilang kita jadi ceroboh, bukan. Tapi seringkali kita jadi hidup dalam ketakutan gara-gara berita. Setelah itu kita dipikirkan, direnungkan, nah diperkatakan, dibicarakan terus-menerus. Ini juga berbahaya. Lalu apalagi masuk ke dalam alam bawah sadar. Setelah kita pikirin, kita renungin, perkatakan, masuk dalam alam bawah sadar. Dan yang berikutnya adalah terbangun sistem kepercayaan yang salah. Setelah masuk ke alam bawah sadar, kita akan punya sistem kepercayaan yang salah. Itulah kenapa banyak orang yang berpijak kepada kekayaan, ketenaran dalam hidupnya. Kenapa? Karena sudah punya sistem kepercayaan yang salah. Dan yang terakhir, setelah kita punya sistem kepercayaan yang salah, tentunya kita akan bertindak atas kekhawatiran tersebut. Kita tidak bertindak atas firman, tapi atas kekhawatiran yang kita alami. Kita akan menjadi seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Kita mengejar semuanya itu, tanpa kita mengejar kerajaan Allah. Karena apa? Khawatir. Kenapa khawatir? Karena tipu daya, kekayaan, dan dunia ini. 1 Samuel pasal ke-17 itu menceritakan tentang seorang yang bernama Saul dan Daud. Ya, Raja Saul dengan bangsa Israelnya dan Daud. Nah, yang membedakan Saul dengan Daud di masa itu ketika mereka berhadapan dengan Goliat, itu apa sih yang membedakan? Saul dan bangsa Israel semuanya takut, khawatir ketika mereka harus menghadapi Goliat. Kenapa? Karena mereka fokus kepada diri mereka. Ya, di ayat yang ke-11 dalam 1 Samuel 17 dibilang begini. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar, ingat ya, tadi yang aku bilang, pertama adalah dengar. Mendengar berita yang salah. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah mereka dan sangat ketakutan. Dibilangnya sangat ketakutan. Jadi benar-benar levelnya lumayan tinggi nih takutnya. Sangat ketakutan. Ya, itu yang dialami oleh Saul dan bangsa Israel. Lalu di dalam ayat yang ke-24 juga dibilang lagi, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka. Seringkali kita lari dari masalah, kita takut gitu ya. Dan sangat ketakutan. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi yang menarik adalah ketika kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37, datanglah seorang anak kecil yang dia lagi bawa makanan untuk kakak-kakaknya yang bernama Daud. Waktu Daud melihat Goliat, dia tidak melihat kelemahannya dia, walaupun dia masih kecil. Dia jauh banget dibandingkan dengan abang-abangnya, dengan tentara Israel yang terlatih. Tapi tentara yang terlatih itu takut. Mereka nggak sanggup, mereka nggak berani melawan Goliat. Tapi seorang anak kecil yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia sangat berani.
Dan dia bilang gini, di dalam ayat yang ke-37, dia ngomong sama Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi di sini dibilang bahwa Daud fokus kepada Tuhan. Jadi dibilang Tuhan yang telah. Ingat ya, bangsa Israel ini mikirnya apa? Ketika mereka mendengar orang Filistin itu. Jadi yang mereka fokus adalah si Goliatnya, Filistin itu. Sehingga mereka takut. Seringkali kita seperti itu ya. Yang kita fokusin adalah, wah, masalah yang kita hadapi. Wah, persoalan keluarga yang kita alami. Wah, ekonomi keluarga kita yang kita alami. Mungkin kalian masih belum jadi kepala keluarga, tapi mungkin kalian melihat orang tua kalian bisnis yang menurun, atau mungkin juga uang sekolah menunggak, uang kuliah menunggak. Tapi ingat, jangan fokus kepada Goliat, tapi fokus kepada Tuhan. Maka Daud bilang apa? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Aku beberapa tahun yang lalu, waktu mau kuliah, aku nggak punya biaya. Mungkin beberapa udah pernah dengar, tapi aku sedikit sharing aja. Aku nggak punya biaya untuk kuliah. Tapi jadi itu kurang lebih setahun sebelum aku lulus gitu ya. Aku udah tahu, orang tua aku bilang, kamu nggak bisa kuliah, kamu kerja dulu deh karena kita nggak ada biaya. And then waktu itu aku lagi dengerin sebuah khotbah di radio tentang bagaimana seorang bapak yang pasti akan memberikan roti untuk anak-anak, dia tidak akan memberikan kalajengking gitu kan. Dia bapak yang baik. Dan malam itu aku mendeklar, aku bilang gini, Tuhan, aku percaya kalau engkau adalah bapak yang baik, ya engkau bapak yang baik. Jadi fokusnya siapa? Pribadi Tuhan. Aku percaya bahwa tahun depan aku pasti kuliah. Wow, kayaknya nggak mungkin, tapi aku bilang gitu. Aku percaya tahun depan aku pasti kuliah. Dan singkat cerita, setahun kemudian ketika aku telah lulus kuliah, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seseorang telepon orang tua aku, dan dia menyatakan diri mau mensupport aku untuk aku bisa kuliah. Di pertengahan jalan, di dalam kuliahku, merosot lagi. Artinya, sesuatu terjadi ketika aku sedang kuliah untuk biaya kuliahku. Kenapa? Karena sponsor yang membiayai aku kuliah tiba-tiba menghentikannya karena ada masalah keluarga. Wow, gimana ini? Aku cukup stres, aduh Tuhan, aku malu gitu ya. Udah bisa kuliah, tiba-tiba berhenti kuliah. Kenapa Tuhan kasih aku kuliah kalau gitu kan? Dan satu kali di dalam ibadah, aku ingat banget Pastor Leo bahas tentang Ebenezer. Dibilang, kalau Tuhan menyertai sampai sekarang, percayalah Tuhan yang menyertai sampai ke depan. Dan aku memperkatakan itu. Aku nangis waktu itu kan. Tuhan, aku malu, masa aku mesti stop kuliah. Dan aku bilangin, Tuhan, aku percaya. Aku memperkatakannya setelah aku dengar firman itu. Kalau engkau yang memberikan aku kesempatan untuk kuliah, engkau pula yang akan membuat aku selesai kuliahku tepat pada waktunya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Aku bisa selesaikan kuliah 7 semester, 3,5 tahun aku selesai dengan IP yang lumayan bagus gitu ya. Jadi pastikan, yuk sama-sama kita jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokus pada pribadinya dia yang sanggup melepaskan kita dari segala problem kehidupan ini. Dan kita bisa lihat secara cepat aja, nanti kalian bisa baca dalam 1 Samuel 17 ini, di dalam perikop tentang Daud melawan Goliat. Waktu si Goliat dan Daud mereka akan bertempur, Daud bilang gini, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing. Engkau masalah mendatangi aku dengan ketakutan, dengan stres, dengan apa lagi? Dengan kekhawatiran. Tapi Daud bilang gini, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud fokus dan dia memperkatakan bahwa aku datang dengan nama Tuhan yang lebih hebat daripada segala apa yang kamu pakai itu Goliat. Dengan tombak, lembing dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Boom! Goliat mati. Ya, jadi pastikan kita jangan seperti bangsa Israel yang fokus kepada kemampuan mereka, tapi kita harus seperti Daud yang fokus pada kebesaran, kuasa, dan kesetiaan Tuhan. Coba sama-sama bilang, Tuhan itu setia. Ya, Tuhan itu setia. So, bagaimana kalau semua itu fakta? Ya, pada akhirnya kita harus mau memilih. Mau hidup berdasarkan fakta atau kebenaran. Kalau kita mau hidup berdasarkan fakta, disitulah kita akan khawatir. Kita akan takut dan kita akan tidak pernah punya kekuatan dalam hidup ini. Gimana caranya supaya kita bisa hidup dalam kekuatan, tidak khawatir?
kuatir ini kalau aku mau kasih sedikit penekanan, IR-nya ini adalah iman yang runtuh gitu ya. Jadi kita harusnya kuat, tapi karena iman kita runtuh, akhirnya kita kuatir. Nah, gimana caranya supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi kita menjadi orang yang kuat? Matius 13:23 bilang, yang ditaburkan di tanah yang baik. Jadi setelah cerita tentang tanah yang semak duri, maka yang berikutnya adalah tanah yang baik. Kita harus punya tanah yang baik untuk mendengar firman, sehingga kita bisa mengerti, bisa berbuah, dan akhirnya berbuah 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Kalau dalam bahasa Inggris bilangnya gini, and the one on whom seed was sown on the good soil, that is the one who hears the word and understands and grabs it. Jadi ingat, ada 3 poin. Hears the word, dengar firman. Understands, kita mengerti. Mengerti ini soal apa sih? Kita merenungkan. Jadi kita nggak akan pernah bisa mengerti firman kalau kita nggak merenungkannya bersama Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, kita merenungkan itu supaya kita punya pengertian yang benar dari firman yang kita dengar. Dan grabs it, kita merebut itu. Kita mengambil firman itu menjadi bagian kita. Gitu ya. He indeed bears fruit and yields some 100 times, some 60 and some 30. Jadi kita akan berbuah banyak saat kita mendengar firman, kita mulai mengerti, bukan cuma dengar doang, mengerti, dan kita merebut firman itu menjadi bagian diri kita. So pertanyaannya adalah, sudahkah mendengar firman hari ini? Sudahkah kalian mau mengerti dan merenungkan firman? Jangankan merenungkan ya, mendengar aja kita masih jarang. Nah ini kita harus bertobat, kita harus berubah. Yuk, dengar firman setiap hari. Mau baca Alkitab, mau dengerin khotbah, silakan aja. Kalian di rumah saat ini kurangilah nonton drakor, bukannya nggak boleh. Boleh aja, tapi jangan sampai kita terlalu banyak mendengar values-values dunia dibanding kita dengar values yang datang dari kerajaan Allah. And the last point, bagaimana kita bisa kuat? Ini kebalikan dari yang tadi aku bilang ya, yang bagaimana khawatir itu datang. Ini adalah bagaimana kekuatan itu muncul. Kita harus dengar firman, kita pikirkan, kita renungkan ya. Tadi understand itu terbangun, diperkatakan, dibicarakan terus menerus. Jadi yuk sama-sama kalau lagi di home, jangan cuma diem aja. Mulai memperkatakan apa yang kalian alami bersama dengan Tuhan. Firman yang kalian dapat boleh kok di-sharingin. Atau kok aku hari ini dapat ini loh. Renungin. Aku udah renungin, aku udah dapat banyak nih, aku mau ceritain dong. Nah itu bener banget, itu harus seperti itu. Perkatakan dan bicarakan terus menerus. Sehingga apa? Masuk alam bawah sadar kita. Apa yang masuk? Firman. Terbangun sistem kepercayaan yang benar berdasarkan apa? Firman. Dan akhirnya kita melakukan kebenaran dan tindakan iman. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mau masuk ke dalam dapur perapian kan ya, karena mereka nggak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membela mereka. Walaupun mereka harus dimasukkan ke dalam dapur perapian, Tuhan tolong mereka. Dan mereka berkata apa? Sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Karena kami tetap mau menyembah Tuhan kami yang hidup. Wow. Jadi fokusnya siapa sih? Selalu fokusnya itu adalah Tuhan. Amin. So buat kalian yang lagi mau membangun bisnis, mau membangun apalagi karir, nggak salah kok. Yang mau masuk kuliah yang seperti ini, pokoknya udah punya planning ya, it's good. Tapi ingat, itu bukan dasar. Kita harus balik kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami akan menjadi anak-anak-Mu yang siap untuk selalu merenungkan firman-Mu, dan kami mau membangun hidup kami dalam kekuatan, bukan kekhawatiran Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar setiap anak-anak-Mu Tuhan di masa-masa ini dan ke depan nanti Tuhan, mereka bukan menjadi orang-orang yang semakin down, semakin turun di dalam kerohanian, tapi biar mereka semakin terbangun, semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkati hidup mereka, sekolah mereka, dan biarlah Tuhan setiap rencana apapun yang sedang mereka buat dalam hidup mereka, biarlah semuanya itu kembali kepada hormat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun yang mereka pikirkan, yang mereka renungkan, itu datang dari pengertian, understanding dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Dan sebelum kita selesai ibadah, mari teman-teman semua boleh angkat dulu belah tangan kalian.
Aku memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, biarlah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan setiap mereka. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Sabtu, God bless you. Thank you so much guys for joining today's service. Semoga kalian terberkati dengan firman yang sudah disampaikan tadi. See you di home. Still you're calling me. Yeah, when faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me.